Cocok banget untuk Lover sekarang. Clover. Ya lumayan cocok, tapi territorial range-nya masih nggak terlalu sejauh itu sih. Setidaknya dengan My Eyes on You-nya, ini bisa mendorong mundur pergerakan dari Moskov. Karena kita tahu Moskov range-nya itu paling pendek di antara marksman-marksman lain. Tapi Gue mikir ini Esmeralda belum tentu untuk anti-match ya. Ngerti Tapi- gak sih? Ngerti kan? ngerti. Oke. Iya. Tapi satu hal, Moskov ini bisa mengcounter hampir 3 Keseluruhan. hero yang sudah kelihatan. Iya, iya. Kecuali kita anggap Krite ya. Karena yang Si Cecilian ngejangkau jauh dia banget, jauh banget. terlalu jauh ya. Iya. Tapi Iya. ketiga ini, bahkan di early game, Hilda pun bisa dibonyokin sama dia. Bisa. Tergantung itemnya. Tergantung item. Apalagi ditambah dengan Spear of Misery yang kena tembok. Apakah Atau itu bahkan kena apapun atau itu. tidak? Nah, masalahnya harus kena dong. Itu lo kayak lukisan Mona Lisa aja udah. Lu mentok ke dinding gak bisa ngapa-ngapain, udah tunggu nasib aja. Selamat atau Dan enggak. Kufra, sesuai dengan praduga kita juga di mana. Kufra Berarti nongol. di sini Finn agak sedikit bonyok ya melawan dari Hildanya itu sendiri. Yep. Pasti. Pasti Tapi bonyok. at least setidaknya Fanny-nya ada counter. Hildanya juga bakal di commit. Iya. Masuk ke dalaman, gua commit gak bisa pulang. Dan eksekutornya ada 2, ingat. Ada Moskov, ada Karina. Dan Masya ini akan menjadi satu orang yang akan mengincar seorang Krite. Dan bisa dipastikan R7, ini logo dari hero lock-nya. Nah, Mukanya Krite semua. berbalik nih. Berbalik, Gantian, pasti, dibalik. pasti. Ini udah custom interface lagi nih. Ini bisa kita bilang, ini adalah target dibalas target. Thunderclap dan segala macamnya mungkin akan mengincar ke arah satu orang saja. Yes. Itu clapnya doang. Iya. Thundernya kamu nggak punya. Tandarnya mana? Cetar. Apa menunggu di luar? Sudah. Melisa. Melisa. Oh wow. Saya boleh benerin jambul nggak sekarang? Bener, boleh. Seru. Karena inilah dia. Begini nih, Nilung dari atas ke Iya. bawah. Set. Ah, Gitu dong. Nah, iya. gitu gayanya lo. Gitu. Dan ini dia. Game penentuan RRQ Hose. Wajib kudu harus mengamankan game kali ini karena Yap. tidak ada kesempatan untuk melaju ke babak selanjutnya. Setuju? Karena RRQ kalau tumbang di game kali ini dia akan Yap. bisa diturunkan Diturunkan. ke lower Lower bracket. bracket. Dan Dan di bahkan lower bracket sudah menanti Aura Fire. Namun, kalau lanjut ke upper bracket, Onyx Esports yang menanti. dari RRQ Hoshi, apakah mereka mampu dan memaksa ke game yang selanjutnya? Atau EVOS Legends yang akan memantapkan diri ke upper bracket dan bahkan menurunkan RRQ ke lower bracket si rival abadi. Yap. Rival. Apakah mereka sudah belajar dari kesalahan di mana mereka di match sebelumnya, di hari sebelumnya 2-0 di awal berhasil terkejar. Dan inilah dia, pembuktian. Game yang ketiga. Pembuktian di game yang ketiga, Rarkiosi versus EVOS Legends. Untuk kedua tim, mari kita minta tepuk tangannya dulu everybody. Wow, semakin malam, semakin panas MPL Arena. Ini kalau dibuka semua MPL Arena rubuh bro. Wah, Ini udah dibatasin. benar. Ini udah dibatasin nih. Ini udah dibatasin. Ini Bayangin. ceiling di atas banyak yang gantung Pak, nonton Pak. Wah. Ada yang nonton di bawah juga. Bener. Sambil joget. Oke, kita bakal lihat. Di sini ada perterbutan dan Albert is back. Dia nggak langsung bermain objektif ke arah orange buff-nya. Gua mau adu. Dan berhasil. Ini kayaknya ya, Albert mainin ke arah cooldown reduction dari Retribution deh. Betul. Oke. Itu langsung 29 detik soalnya. Tapi masih belum kita pastikan nanti ya. 1 menit lagi baru kita pastikan. Nah ini dia nih REKT yang kita pasti sudah tahu bagaimana pola rotasi yang dimiliki oleh satu hero ini. Di mana dia bisa langsung muter-muter keliling satu area. Benar-benar dari satu lane off dari mana sekarang dirinya udah langsung memantapkan posisi dan juga menunjukkan posisinya. Ada Sanguine Cloud, Bad Impact pun sudah masuk ke dalam tubuh dari Finn. Krite tapi seperti biasa dengan hero favoritnya. Satu buah Cecilian yang sangat bisa menggemparkan rakyat Lane of Dawn di mid to the late game dan bahkan Clay bakal dihajar habis-habisan. Gak dikasih ampun, kejedot tapi ternyata Versik mencoba untuk melakukan follow up dan bahkan control Versik. Masih bola lebih RKT di depan dan Clay bersebelah tangan di tangan dari seorang RKT. Gak dikasih ampun sama sekali dan bahkan Clay masih menjadi target dari Versik dan juga RKT. Itu momennya pas banget sih. Iya. Cyclone Eye ternyata terkena efek slow. Oke. Dan langsung Kejedot? kejedot di tembok. Kejedot. Satu lagi sih, ini kayaknya dari EVOS Legends melihat karena mereka pernah melawan Aura dengan Facehugger. Oke. Ini secara nggak langsung melihat RRQ punya poros yang sama, Iya. Clay. Dan ternyata Clay-nya ketika ditutup itu efektif dalam 2 game sebelum ini. Yep.
Benar-benar ditutup pergerakannya, benar-benar gak dikasih main dengan begitu optimal. Sementara itu untuk kali ini Clovernya terus memberikan tekanan dari Tyrant Revenge yang udah langsung di-charge. Tapi ternyata itu hanya gertakan aja yang membuat Clovernya pun ingin maju lagi. Karena dia tahu ada cooldown di dalam tubuh dari Finn. Guna untuk bisa menabrakkan Tyrant Revenge-nya karena tubuh dimiliki oleh Melissa. Albert masih mau lebih, tapi lihat di sana Albert mencoba untuk menjiggle Betty pengen bikin seorang Krite mundur ke arah belakang, tapi Albert sekarang otomatis Warbird berlanjut. Bakal coba di follow up anti-match. Terbelakang di sana dan bahkan di sini ter-outplay. Tapi RKT nggak mau tinggal diam. Diketok palanya, ditutup warungnya. Dan membuat EVOS Legends kali ini bisa kita bilang mendapatkan kerugian. Yap, ada satu player yang berhasil ditumbangkan di mana tadi Esmeralda terjebak di dalam real world manipulation mencoba untuk bisa menghilangkan Karina, tapi ada combo damage yang masuk ke arah tubuhnya. Namun untuk kali ini RKT pun tidak memberikan keleluasan untuk Albert bisa melakukan farmingan di mana kehadirannya terus-terusan memberikan gangguan terhadap hero-hero yang dimiliki oleh Hierarchy. Alright, sepakat di depan sana. Finn coba untuk memberikan sedikit pressure ke arah RKT. R7 tidak mau tinggal diam, tapi anti-match. Ini nggak tahu kenapa anti-match. Apa yang terjadi dengan anti-match dan juga R7 mengintilin terus R7 dimanapun dia berada. Dan bahkan Clover seperempat darah terakhir. Padahal kalau bisa kita lihat Skylar lah yang di ganking Profesor. Iya balik lagi sih, untuk sekarang Skylar selalu dalam tekanan dan bahkan adu poking damage-nya agak jauh karena Clover sudah mengamankan damage yang lebih pasti untuk saat ini dari talent emblem kita. Oh, Skylar. Bukan Fanny menjadi masalah mereka, tapi lihat di sini dia ngamanin attack speed, moving speed, tapi full ke arah physical attack Profesor. Dan jungle-nya benar, cooldown reduction. Cooldown reduction. Yes, betul sekali. Udah kelihatan dari awal soalnya. Yes, di sisi lain Clay lihat dipacul begitu saja. Seperempat darah terakhir Clay tidak bisa bergerak dengan damai. Tidak ada ketenangan di dalam hidup Clay kali ini. Berbeda dan bakal lihat RKT berdekatan. Ada Clay di mana dia berada, RKT di dekat sana. Dan yang menarik adalah dari emblem fighternya ya. Ini dengan Excalibur dia mainin ke arah penetration dan attack. Yep. Penetnya. Oh, wow, oke. Jadi benar-benar ini kan aku udah bilang dipacul tapi ternyata RKT Tyler Fresh berhasil dihindari dengan satu buah sprint. Tapi Versik masih mau lebih. Albert ke arah belakang. RKT still survive dan bahkan Retribution gak bisa menemukan RKT dan lihat. Cutthroat dikeluarkan tapi lihat. Void Crystal save the day. Wow. Wow, Clay Gagal. again. Gagal mendapatkan ke arah dari RKT, Hildanya malah terjebak ke dalam lubang yang sangat-sangat mengerikan di mana damage-nya cukup masuk terlalu banyak ke dalam tubuh dari Karina hingga dirinya pun harus diselamatkan pula oleh Clay lewat Void Crystal yang membuat Karina sejauh ini masih berhasil kabur dari area tersebut. Kayaknya udah ada sedikit perubahan ya dari gameplay Clay yang biasanya dia main agresif untuk melakukan poking damage, tapi kali ini dia kayak lebih ke cover. Ya karena dia nggak bisa Di pressure, iya. Di pressure. Di pressure terus. Habis pressure-nya dan bahkan semua mata tertuju pada seorang Clay. Dan bahkan Clay itu tidak boleh keluar dari map sama sekali. Dan bakal versi depan sana dan Katra. Satu pemain Katra dikeluarkan dan bakal Clover ditumbangi begitu saja. Satu hit terakhir dari seorang Clay berhasil menumbangkan seorang Clover dan bahkan di situ lebar impact. Satu buat tamparan meletus balon bouncing ball dari seorang Win. Ini begitu agresif permainan dari EVOS Legend di mana mereka membangun setup yang begitu baik. 4 player mendadak ada di area tersebut dengan tidak adanya mirroring yang dilakukan oleh pemain dari Hierarchy ke area yang berbeda. Menjadi sebuah keuntungan kembali. Ada Spear of Destruction yang nabrak ke area dari Bukan RKT itu masalahnya, tapi ternyata Albert masih mau lebih tahan berdekat dikeluarkan dari RKT down. Akhirnya RKT, sang kapten berhasil diberhentikan pergerakan, butuh 2 manusia untuk bisa menumbangkan seorang RKT di depan sana. Sang kapten kali ini benar-benar menjadi seseorang yang menyulitkan Hierarchy Hoshi. Sedangkan Ultimate memberikan informasi yang tandanya kita nggak bisa melakukan kontes terhadap Turtle kali ini Profesor dan juga Pak Pulung. Oke. Namun di bawah ada sebuah pergerakan kembali. Spear of Misery-nya ada visualkan, dia berusaha untuk langsung pergi dari tersebut tapi tidak bisa menjadi milik dari Fanny. Oke, kita lihat di depan sana. ACDC maju kena, mundur kena untuk seorang Skylar dan bahkan Skylar sudah di pick off 2 kali. Mencoba menghindari pergerakan dari seorang Fanny tapi ternyata tidak berhasil dan bahkan di tengah para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka benar-benar melakukan dominasi di game kali ini. Itemnya silakan Profesor. Ya, Windtalker item pertama dari Clover. Menarik sekali ketika kita ngomongin soal attack speed ya. Dan bahkan ingin menuju kepada Demon Hunter Sword sepertinya. Sementara Skylar
Wind of Nature kayaknya dibutuhkan banget karena Versik dari tadi main agresif. Waduh, pinnya pun langsung dipaksakan untuk berada di dalam area tersebut. Dan sekarang pinnya menghilang, tapi Vadia pun langsung menyusulkan. Dan sekarang Albertnya berhasil untuk mendapatkan karena satu hero tersebut. Berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena Clover, tapi Clover berhasil untuk pergi ke area berbeda. Anti-match-nya masih berada di dalam area tersebut, tapi ternyata terbakar. Dan hilang sudah beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legends. Alright, Skylar is on point. Ditabrakan dari RKT ke arah tembok. Mencoba kabur dengan sprinter, tapi ternyata itu belum cukup. RKT down. Dan bahkan Albert, dia memang bisa kita bilang tidak terlalu mencolok dengan poin kill yang dia amankan, tapi dia selalu on point. Profesor, dia selalu berhasil bisa mencuri ke arah belakang R7. Targetingnya sih lebih tepatnya. Yes. Bagaimana mereka tuh selalu mentargetkan yang paling squishy terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan emang benar-benar sendiri, baru mereka coba amankan Versik. Lewat begitu saja, ternyata nggak kena. Benar-benar So bisa kita bilang Dewi Fortuna berada di pundak seorang Versik. Dia hampir saja kepetok oleh seorang Finn langsung di depan sana, dan bahkan RKT akhirnya langsung membuka boost. Informasi telah diberikan. Lihat, tombak Sumatera. Tidak ada mengenai siapapun. Tombak lintas Sumatera dari atas menuju ke arah bawah. Nih, tombak antar kota, antar provinsi yang dimiliki oleh Moskov. Fear of Destruction ya, benar-benar tadi bisa membantu juga untuk open map. Apapun kejadian terjadi, apabila mereka bisa mengenai juga dari item ataupun dari skill tersebut. Dimana sekarang Lordnya udah mulai dicolek, tapi di reset kembali. Turun lagi tempo permainan, dimana mereka mencoba untuk mencari positioning yang jauh lebih aman. Oke, membuka lagi. Oh my What? god. Itu cukup berbahaya, tapi ternyata flickernya nggak berhasil kritik. Hanya terdorong sedikit, hampir saja bisa di-follow oleh seorang Clay. TP kedua sakit, Versik is coming. PP di depan sana, Clay masih coba untuk menghindari begitu saja dengan jiggle-nya. Tapi satu buah anti-match terdeteksi untuk mengganggu pergerakan dari seorang Albert. Yang dimana itu hanya distraction. Ngelihat EVOS Legends mencoba untuk melakukan satu buah Lord. R7 memberikan satu buah badannya. Albert is coming, mengadu retribution seperti biasa. Salah satu hal yang sangat disukai oleh seorang Versik dan juga Albert, tapi di depan sana R7 bersekeratul maut. Maka coba menuju ke arah belakang. Akankah reset? Lordnya ditahan atau tidak? Clover menahan Lord tersebut. Oh, regennya cepet. Ingat Fanny, dia rotasinya cepet banget loh. Oke, sementara untuk Fanny-nya berhasil untuk kembali lagi ke arah base-nya. Dia mengisi lagi ke arah energinya. Dan sekarang mereka, EVOS Legend, begitu baik untuk bisa melakukan setup di area Lord tersebut. Ditahan begitu saja. Di menit yang ke-9, kalau kali ini mungkin perbedaannya 2000 ya. Jadi nggak bisa main tabrak sembarangan untuk tim EVOS Legends. Iya, jadi kalau ngomongin soal big fight ya, mau nggak mau dua-duanya sebenarnya bakal rugi. Oke. Karena ya perbedaannya nggak begitu jauh gitu loh. Berbeda dengan game yang kedua tadi. Tapi di game yang ketiga kali ini kita mungkin akan menunggu bagaimana dari trigger disiplinnya. Siapa yang kira-kira bakal melakukan ultimate terlebih dahulu, dan kalau ultimate-nya miss, itu bakal jadi kerugian untuk timnya. Ini akan menjadi sebuah info yang sangat-sangat baik sekali yang bisa langsung didapatkan oleh tim lawan untuk bisa membalaskan keadaan dan mencoba untuk bisa mengganggu lagi untuk mendapatkan karena Ores buff. Tapi ternyata Albert untuk retribution-nya masih sangat on point sekali. REKT ditabrak Tyrant Dance aja langsung connect. Dan bahkan di belakang sana lihat REKT down. Di pola begitu saja Versik bisa masuk lebih dalam lagi. Tidak ada coverisasi dan bahkan Clay menjadi pilihan utama. Versik memilih untuk mundur dibandingkan dia harus kehilangan dirinya bersama dengan buff yang dia miliki. Lord bergerak di arah top lane, dikawal oleh King Clover. Mencoba untuk mendapatkan satu buah inner turret yang harusnya sekalipun tidak bisa menyentuh ke arah base turret. Arah Kios ini udah lebih dari cukup dengan adanya 2.900 bahkan menuju ke arah 3.000 gold. Wow. 2,9k. Satu inner turret di area top lane sudah hancur pula. Ada terlihat Clay, Albert berada di dalam satu lane yang sama. Sementara anti-match hanya menunjukkan posisinya. Mencoba untuk memberikan gangguan sedikit demi sedikit. Tapi area jungle yang dimiliki oleh Arakiyoshi ini dieksploitasi habis-habisan sama EVOS loh. Iya, balik lagi sih dengan adanya purple buff yang selalu didominasi sama seorang Versik. Ini dia tuh mau mainin dari segi gimana caranya agar Albert tuh benar-benar kena pressure. Dan gak cuma Albertnya, Skylarnya 1-2-2 ini bukan KDA yang bagus untuknya. Dimana benar-benar kalau Moskovnya jadi mungkin akan jadi malah petakan juga. Alright, tapi bukan hanya itu aja, lihat di depan sana. Para pemain dari tim EVOS Legends bahkan sampai ke orange buff yang dimiliki dari seorang Albert diinvasi abis-abisan. Gak dikasih napas Skylar. Mencoba untuk mendorong posisi di arah top lane, tapi ternyata anti-match lebih peka. Awareness terhadap mapnya. Makro gameplay from anti-match. Dan bahkan jangan lupa, dari debutnya di MPL ID Season 6 hingga MPL Season 8, Albert selalu mendapat savage di musim ini. Sampai day 2 playoff belum ada savage yang diraihnya. Dan sama sekali. Fakta tambahannya adalah apa? Selalu dicasterin sama si Noh. Nah, Ketua kita. apakah hari ini akan nongol, Ji?
Wise, jangan membuat opini seperti itu. Wah. Mending kita adanya buy ke game, lihat real time win probability. Oke, 62%. karena sejauh ini 62% untuk EVOS Legend, sementara 38% untuk RRQ Hoshi. Oke, Albert kali ini bakal coba untuk menuju ke arah depan. Dia ingin memberikan sedikit informasi. Finn membuka boost tapi lihat tamparan bad impact-nya itu loh. Ditampar. Dan bahkan di belakang sana, Krite seorang diri, tak ada yang bisa follow up. Dan bahkan Finn dan R7 SKB, Thunderclap Ezreal. Berhasil ditumbangkan, tapi di depan sana Albert seorang diri, tak ada yang menemani, tidak ada kabar dari seorang Klepun. Dan bahkan dari KT masih mau lebih. One last hit shutdown. Berhasil diamankan Albert. Anti-match, Skylar masih bisa menggocek, tapi tandanya Lord yang sudah di-enhance ini akan menjadi milik TB Fast Legends. Anti-match hanya tinggal mengkiting ataupun memban ataupun menahan pergerakan dua player bisa dimiliki oleh RRQ Hoshi, di mana Lord di area yang berbeda akan langsung dihilangkan oleh dua player lain yang dimiliki oleh EVOS Legend, dan sudah dipastikan Lord menjadi milik EVOS Legend. Tidak ada purify, anti-match seorang diri tertangkap di World Manipulation dan down. World Manipulation yang membuat anti-match down, dan bahkan posisi dari tim EVOS Legends kali ini yang tadinya berada di keuntungan maksimal agak sedikit kekurang Profesor, sekitar 80% saja dimiliki untuk kali ini. Ya balik lagi sih, mungkin akan buying time sedikit kalau dari anti-match-nya itu sendiri agar nantinya lore-nya juga bakal muncul sesaat lagi. Tapi kalau misalkan dari segi item, Blade Armor sepertinya sudah dimiliki oleh Rek, dan bahkan anti-match juga sesaat lagi akan menuju ke arah sana, dan itu akan menutup permainan dari Skylar karena kali ini Berserker Fury sudah ada di tangannya, dan bahkan Wind of Nature sepertinya harus diperhatikan agar tidak ada kejadian-kejadian yang nantinya bisa langsung instan ke arah Skylar. Oke, Pipin terkena damage yang cukup maksimal, dan bahkan di depan sana dari R7 Versing masih bisa dapetin satu poin dari seorang Clover Melisanya. Betipek mencoba menyampaikan second cloud, dan bahkan Wallace Clover tertangkap. Clover down. Kali ini para pemain dari tim EVOS Legends, mereka kehilangan satu buah senjata utama, senjata yang cukup tajam untuk bisa menusuk pergerakan backline dari tim RRQ Hoshi. Albert tidak mau memberikan. Lord ini berada di arah base turret. Krite bakal coba ditumbangin begitu saja, tapi Lordnya nampaknya akan tetap berada di arah base turret. Skylar is coming. Versing nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Betipek, second call, Lord mengamuk dari KT versus R7, tapi di sana nampaknya bakal coba dibantu oleh seorang Krite. Anti-match kami dan sprint lari, ada Versing. Kali ini masih diamankan. Skylar is coming, dan bahkan terkena satu buah tembok. Anti-match still survive. Belum ada Purify Gaming dari tim EVOS Legends memilih untuk mundur, netralisir T5, dan bahkan base turretnya tetap bertahan berdiri. Koko gagal menata di garis depan. Wow, mereka berhasil untuk melakukan defense dengan begitu baik dari RRQ Hoshi. Sementara itu untuk kali ini mereka berusaha untuk bisa membalikkan keadaan, di mana sekarang Versingnya mulai maju ke bagian depan, tapi ternyata untuk counter turretnya berhasil langsung ditumbangkan. Tensi permainan langsung meningkat seperti ini. Belum ada pergerakan dari pemain-pemain EVOS Legend lainnya, di mana mereka akankah membalaskan keadaan atau mereka hanya akan mempertahankan sisi lainnya. Masalah utamanya adalah mereka bawa Moskov dari RRQ Hoshi, jadi hati-hati terhadap Strikers, dan bahkan mungkin akan terjadi team fight lagi. Oke, team fight kembali, tapi kali sini Albert. World Manipulation telah dikeluarkan, Clover akan menjadi pilihan utama, nggak bisa masuk. Dan bahkan tetesan dari seorang Clay bisa menumbangkan seorang Clover, satu-satunya tetesan. R7, Albert nggak bisa mendekat. Bahasa Inggrisnya, go away. Go away. Barusan ada hal yang memang mereka lakukan. Komit guna untuk bisa mendapatkan Melisanya terlebih dahulu, karena tadi Melisa berhasil untuk mengirimkan damage begitu banyak, tapi sekarang Albert sekalinya digeprek, Karina pun langsung mendapatkan efek traumatis yang begitu mengerikan loh barusan. Itu nggak traumatis. Trauma banget. TBL, trauma banget loh. Ini dia item late game kita. Finn dan Clay sudah mengamankannya. Immortality walaupun anti-match, dan juga Rex sudah memiliki Blade Armor. Tapi apakah mereka akan juga menuju ke arah item late game kita sesaat lagi, karena akan muncul Lord di menit yang ke-15. Oke, Versing tetap bisa berhasil mendapatkan satu buah purple buff ya. Very okay, no problem. Tim fight yang selanjutnya bahkan di garis depan oleh dari tim EVOS Legends ada RKT yang selalu always mengganggu pergerakan dari tim RRQ Hoshi. R7 tidak boleh terlalu terburu-buru. Ingat, damage dari seorang Krite, dan bahkan Krite harus menutup dirinya atas seorang R7. R7 melihat Krite langsung lari, ada Krite. Oke, tapi Krite-nya mulai maju ke bagian depan. Ada sebuah efek tabrakan juga. RKT Immortalnya pecah, sementara mereka akan langsung melakukan sebuah pertempuran, di mana sekarang GWW langsung dikeluarkan begitu aja. Winter terkejar. Tapi sekarang Albert yang terkurung sendiri di bagian belakang dan langsung berhasil dihancurkan. Tapi untuk sekarang Melisa pun berhasil diamankan. Fanny yang menjadi korban, sementara untuk Skylar-nya free untuk bisa mendapatkan Lord untuk menit ke-16. No, ini keuntungan untuk tim RRQ Hoshi. Kenapa? Karena Krite bisa di follow up, tapi sekarang sakit Cloud
menangkap ketiga. Masih mau lebih. Skylar di depan sana. Anti-match gak bakal bisa mendekat ke Rensoro. Skylar disambit dengan satu buah tombak Sumatera. Tapi Clay berhasil mengamankan satu buah purple buff. Tidak ada Albert, tidak ada Versik, dan bahkan tidak ada Clover. Wow, wow, wow. Dan sekarang kita mendengar suaranya. Mendengar suara dari Araki Kingdom dan juga EVOS Farm yang sama-sama menggaungkan tim andalan mereka. Alright, tapi kali ini sepertinya Lord harus di cover. Petty Pack berhasil mengamankan dirinya. Setidaknya inner turret berhasil diamankan oleh tim Anarchy House. Di arah sawah plan sana. Dari Skylar seorang diri. Dia tidak boleh terpick off. Ini menuju ke arah late game. Skylar menjadi salah satu tombak ujung utama dari tim Anarchy House. Lord masih bertahan, gagah di depan. Tapi ternyata ini tidak terlalu lama. Best Impact berhasil menyelesaikan Lord. Tapi Super Minion masih bergerak di 3 lane yang berbeda. Ini dia, satu inner turret harusnya di area bottom lane. Kemungkinan akan bisa dihancurkan di mana Masya udah on position. Masa sudah siap untuk langsung menghancurkan pondasi yang dimiliki oleh inner turret tersebut. Oke, lihat best turret masih berdiri kokoh gagah menantang di garis depan. Dan bahkan dari tim Anarchy House membalikan keadaan dengan adanya 3.000 gold. Profesor, what's happen Ayanaon? Iya, dengan satu kontes saja ketika di lore tadi targetingnya selalu on point. Krite yang sebelumnya mendapatkan free hit ini kayak Krite itu ada di posisi Clay di 2 game yang sebelumnya. Oke. Di mana dia selalu ditekan dan bahkan untuk sekarang Clay-nya tidak tersentuh ketika sudah mendapatkan 2 death. Bahkan player Gods by Living by Mandiri udah bakalan menyusul dari Skylar dan Albertnya di angka 13.000 untuk saat ini. Teamfight mungkin akan kocar kah dia. Oke, hanya dipaksa tapi lihat R7 di depan sana seorang diri. Ada menemani, lagi dan lagi udah tidak ada go away. Don't forget about it. Dan bahkan para pemain tim EVOS Lakers masih ada Petty Pack. Lihat damage dalam sana Pipin, terlalu sakit, menuju ke arah belakang. Minion bakal menjadi salah satu masalah dan akan lebih dilakukan satu buah kontrol. Laning phase-nya dibersihkan. Ini sama-sama ya, mereka memiliki objektif tersisa yang sama. Mereka memiliki minion yang mungkin bertemu di area tengah-tengah. Terbagi begitu saja. Sementara mereka pun belum ada yang mau menyerah. Mereka pun saling menekan sejauh ini. Mereka memainkan setengah map loh. Gak akan ada yang mau menyerah. Bahkan dengan tanpa adanya Purple Buff, Versik akan tetap berada di garis depan backline dari tim Anarchy House, Profesor. Iya, walaupun mungkin powernya tidak sewah itu ketika dia tidak memiliki purple buff kan. Kita ngomongin soal power dari Fanny di mana dia bisa melakukan spam terhadap cable-nya. Tapi untuk saat ini, kalau tidak ada purple buff, mau nggak mau harus ngebeli waktu atau buying time. Atau bahkan memberikan Versik purple buff terlebih dahulu, baru mereka melakukan big fight. Oke. Ini itemnya Clay agak sedikit berbeda seperti biasanya ya. Iya, NOD, Dia NOD, Glowing One dan juga dari Immortal dan juga Twin One. Dia tandanya benar-benar concern terhadap seorang RKT. Dan dia lebih ke arah supporting. Yes, dia bukan seperti biasa. Dia benar-benar mengubah gameplaynya dan inilah dia yang tadi aku ingin sebutkan. Apakah akan ada perubahan di sini? Karena sepertinya dengan gameplay yang berbeda mungkin akan mendapatkan hasil yang berbeda juga. Oke, tapi ternyata di depan sana Finn anti-match mencoba untuk memaksa mundur ke arah belakang tapi sekali damage-nya terlalu sakit. RKT Thunderclap telah dikeluarkan. Lihat 2 bar terakhir dari RKT itu 1000 darah terakhir. Wow. Sebelum dia ditumbangkan dan dia berhasil mundur ke arah belakang dan Skylar bersinar di late game. Menit yang ke-20, 3.000 gold difference. Tapi ingat, Brite masih menjadi masalah. Thunderclap, real world manipulation. Skylar masih bertahan, belum ada terrorist. Versi depan sana, immortality pecah. Anti-match terpakai bermain dari tim Anarchy House dan red repotion. Kali ini di tangan dengan seorang Albert terpakai. Versik down. Dan lihat Albert ditumbangkan kembali pertukaran 1-on-1. 1 untuk ke 1. Masing-masing jungler menghilang. Tapi setidaknya Anarchy House masih punya keuntungan di mana mereka sempat untuk bisa mendapatkan satu lordnya lewat jungler mereka memiliki lewat retributionnya. Hingga membuat sekarang kita hanya tinggal menunggu lord untuk kali ini. Akankah bisa dioptimalkan oleh Anarchy House untuk bisa menembus pertahanan EVOS Legends. Lihat. Clay cuma ngepok doang, nggak di-clear. Supaya apa? Nunggu Albert hidup, Profesor. Iya, freeze lane yang dilakukan untuk ngebeli waktu agar Albertnya bisa melakukan fight juga berlima. Dan bahkan ingat, ini adalah evolve dari Lordnya. Ditempelin dan jangan lupa juga efek dari petir-petir yang akan memberikan nah ini dia langsung aja coba di-commit dan RKT masih beratan. Real World Manipulation 1 tetes darah terakhir Immortality didapatkan dan bahkan Tyrant Race-nya belum dikeluarkan. Monster Kill didapatkan dan Anarchy House berhasil memecahkan RKT dan butuh 50 detik lagi. EVOS Legend mereka diserang dari 3 lane yang berbeda. Anarchy House menuju ke arah top lane. EVOS Legend mencoba untuk bertahan. R7 berada di garis depan. Dan bahkan
Lihat, Clay-nya sudah standby on position tanpa ada real world manipulation baris. Oke, Besore Cloud. Dan akankah ini menjadi one strike pun? Wow. Anti-Base gak boleh tumbang. Anti-Base bakal coba dipaksa. One last hit dan sepakat. Tim Ararkioshi. Mereka memaksa menuju ke arah base turret karena di mid lane Albert datang dengan satu wave minion lagi. Oke, dan Lordnya pun untuk kali ini berhasil langsung dihancurkan. Tapi sepertinya untuk pertempuran belum berakhir karena R7-nya udah mulai masuk ke bagian dalam hierarki. Finn-nya pun, Titan Range-nya langsung melompat ke bagian dalam. Sementara itu Real World di bagian belakang pun langsung dipopong gitu saja. Tidak ada satu player info saja yang berada di dalam tersebut. Tapi Skylar-nya, immortal-nya pecah. Berhasil langsung dimakan begitu saja. Shutdown pun berhasil dilakukan. Skylar tercubit dengan satu bot Sangin Club, Profesor KB. Tapi masalahnya adalah ketika Reg-nya hidup, ini jadi 4 lawan 5. Dibalikan lagi ketika Skylar-nya udah nggak punya immortal dan bahkan ketika dia tadinya ingin menghindar, mungkin timingnya tepat banget dari satu bad impact di mana kita tahu semakin late game Cecilion semakin mematikan. Bukan mematikan lagi tapi anti-match masih mau lebih. Belum ada real world manipulation ditata Ernest di depan sana bahkan second call kita dekat. Anti-match down. Kill free didapatkan. Clay di sana mencoba untuk menyelamatkan kawan-kawan dengan point Chris dan bahkan Albert masuk ke dalam real world manipulation. Christ menjadi pilihan utama ya RKC. Masih bisa bertahan. Mundur ke arah belakang Persik is coming. Lihat terbang menuju tak terbatas dan melampauinya. Duin Bede dan beyond. 4 lawan 4. Kembali berhasil ditahan oleh pemain dari Ararkioshi. Begitu baik masing-masing pertahanan dilakukan oleh kedua tim ini hingga menit 23. Purple Buff udah mulai nongol. Albertnya melihat dari kejauhan mencoba untuk masuk. Apakah dia bisa memberikan gangguan? Enggak. Dan di sisi yang berbeda ada Lord kali ini. Wah, ini tinggal menunggu siapapun yang melakukan kesalahan atau bahkan dari setupnya. Karena balik lagi, Finn menggunakan Kufra ketika nanti akan ada satu Titan Revenge yang on point, Titan Rage. Itu pasti bakal nge-follow up. Dan itu yang akan membuat Ararkioshi sepertinya punya keunggulan ketika melakukan setup inisiasi. Oh, harusnya ini akan menjadi Lord untuk tim Ararkioshi. Berhasil didapatkan Persik terperangkap di sana di luar pari. Tidak pakai Persik. Harus hilang. Tidak ada cover terhadap dari Boss Legends. Mereka mundur ke arah belakang. Persik hilang ketika adanya Lord. Ini bencana. Ini bisa menjadi salah satu hal yang berbahaya untuk EVOS Legends Papulu. Wow, 1 menit adalah respawn time yang dimiliki oleh Persik. Dan ini pastinya akan bisa dioptimalkan lagi oleh Ararkioshi. Bisa menembus ke arah pertahanan di mana mereka sekarang punya Lord. Menit ke-24, Lordnya udah sekuat-kuatnya Lord untuk memberikan bantuan kepada Ararkioshi. Lagunya jangan lupa, Lord sudah dewasa. Lord pasti kecewa. Lord sudah dewasa. Oke, tapi kali ini lihat di arah bottom lane. Fokus ke arah base turretnya. EVOS Legends, mereka kehilangan momentum. Ada Finn di depan sana, mampukah mereka bertahan? Mereka menyelamatkan Krite dari serangan seorang Clay. Karena lihat, base turretnya Allah sudah mulai masuk. Suka sampai kejebur Godi. My God, tapi bahkan di belakang sana. Mampukah base Ararkioshi. Take the game, membawa ke game selanjutnya. Tanpa basa-basi, langsung one strike push. Lord loncat, Lord mengamuk. Lord sudah dewasa dan bikin kecewa. Dan match belum berakhir. Wow. Menolak lower bracket adalah hal yang ingin disuguhkan oleh Ararkioshi sepertinya. Gue merinding banget. Sama. Ini terlalu bersemangat energinya di sini. Gue merinding Dan banget. bahkan kita merasakan energi itu. Dan bahkan bisa dibilang ini adalah momentum yang benar-benar dibalikan dengan satu permainan yang diubah sedemikian rupa. Gila. Semenjak first blood dari Clay. Lihat, Aci lemas bro deh. Napasnya. Tapi lega. Iya. Tapi lega. Kenapa? Karena masih ada nyawa tambahan dan kita akan menuju ke game yang keempat. Ternyata Skylar kerasukan. Kerusukan apa? Apa tulang rusuk? Salah, kerasukan. Tuturu. Jujur. Langsung strike push itu dia tadi. Ketika Lordnya masuk, jump in dengan Abyss Walker. Target turret dan inilah dia Viel. Masih menyambut anak-anak Ararkioshi dengan sangat amat hangat tentunya. Ditambah dengan berbagai macam hal yang terjadi dalam in-game kita. Jual beli serangan, comeback pun terjadi dan bahkan bagaimana dominasi yang tadinya dimiliki sama teman-teman dari EVOS Legends. Dibalikan sedemikian rupa dengan satu momentum saja, yaitu adalah ketika Albert lebih menuju kepada targeting, yaitu adalah Lordnya. Lord. Dengan Lord di menit ke-24 mereka begitu mengoptimalkan. Evolve Lord. Evolve-nya udah maksimal banget. Terima kasih MPL Arena sudah membuat kita merinding.